Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4. Yang mana kali ini kita sudah sampai di pembahasan soal di tema 2 ya, tema 2, subtema 2. Jadi mungkin yang masih ketinggalan untuk pembahasan soal-soal sebelumnya bisa dilihat di playlist ya. Sudah kami buatkan playlistnya. Untuk yang tema 1 sudah kita bahas ya kemarin, selesai. Demikian juga untuk tema 2 yang subtema 1. Kali ini kita ke tema 2 subtema 2. Oke, langsung saja kita simak penjelasan soal-soal berikut ini. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Oke ya, yang nomor 1. Bahasa yang digunakan dalam mengkampanyekan poster sebaiknya bahasa untuk mengkampanyekan poster itu sebaiknya seperti apa? Santun dan cepat. Santunnya dapat tapi cepatnya ya kurang tepat ya, cepat dan kurang santun jelas salah. Kemudian yang C, kurang santun dan lamban, salah. Nah, yang paling tepat adalah yang D ya, santun dan tidak terlalu cepat. Itu bahasa untuk mengkampanyekan poster. Yang baik itu yaitu santun dan tidak terlalu cepat. Nomor 1 jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kelihatan ada gambar hutan yang gundul ya. Jadi judul poster yang sesuai dengan gambar tersebut adalah, oke, di sini untuk yang nomor 2 sudah saya tuliskan ya. Jadi judul poster yang sesuai untuk gambar tersebut adalah Selamatkan Hutan Kami. Ini satu kalimat tetapi penuh makna ya, karena kita lihat dari gambar yang terlihat sangat gundul ya oleh penebangan liar. Kemudian kita ke KD 3.4. Bacalah petunjuk berikut. Petunjuk penggunaan blender. Ini ada tekan tombol start, potong buah menjadi potongan kecil, masukkan potongan buah ke dalam blender, tambah gula, air, dan es cukupnya, colokkan steker pada stop kontak. Kemudian yang 6 ini ada jika buah sudah halus, tekan tombol stop. Lah, ini kita diminta untuk mengurutkan ya, mengurutkan petunjuk penggunaan blender. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Jadi 2, 5, 3, 4, 1, 6. Jadi mula-mula kita potong buah menjadi potongan kecil, kemudian kita colokkan steker pada stop kontak. Lanjut ke 3, masukkan potongan buah ke dalam blender. Kemudian yang keempat, tambahkan gula, air, dan es cukupnya. 1. Tekan tombol start. Dan yang terakhir adalah yang 6. Jika buah sudah halus, tekan tombol stop. Ya, nomor 3 jawabannya adalah yang C ya. Maaf agak jauh ya. Kita lanjut ke nomor 4. Aturlah suhu setrika yang sesuai dengan bahan pakaian. Lalu setrikalah titik-titik dengan hati-hati. Lah, setrikalah apa ini berarti? Pakaian ya berarti ya. Lalu setrikalah pakaian dengan hati-hati. Jawabannya ini adalah pakaian. Oke, ini sudah saya kerjakan di sini ya. Setrikalah pakaian, benar. Nomor 4. Kemudian kita ke nomor 5. Tuliskan petunjuk menggunakan telepon umum dengan benar. Ya, ini soal terakhir untuk bahasa Indonesia. Ini sudah saya tuliskan petunjuk menggunakan telepon umum dengan benar ya. Yang pertama, angkat gagang telepon dan dekatkan ke telinga. Ini telepon umum ya. Ini identik untuk telepon zaman dulu, sekarang sudah tidak ada ya, bahkan karena sudah zaman yang semakin modern ya. Menggunakannya sekarang adalah ponsel atau telepon seluler. Nah, tapi tidak apa-apa, paling tidak buat pengetahuan kita ya. Jadi yang pertama, angkat gagang telepon dan dekatkan ke telinga. Kemudian jika sudah terdengar nada tut, masukkan uang koin. Ini dulu biasanya emang dalam bentuk koin ya, kita masukkan koin seperti itu, baru kita bisa menekan nomor yang dituju.
Setelah itu apabila sudah tersambung, silahkan untuk berbicara. Dan yang terakhir ya, setelah selesai kita berkomunikasi, letakkan gagang telepon seperti semula. Oke, ini adalah petunjuk menggunakan telepon umum. Lanjut kita ke pembahasan soal berikutnya, yaitu muatan IPA ya, KD 3.5. Perubahan energi yang terjadi pada peralatan listrik tersebut, lah ini adalah lampu traffic light ya, atau lampu bangjo ya, basa Jawane bangjo. Oke, jadi perubahan energi yang terjadi yaitu dari energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Nomor 1 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 2. Dari keempat gambar tersebut, perubahan energi yang sama terjadi pada alat nomor ini adalah magicom ya. Kemudian ini kipas angin, ini dari listrik menjadi panas, ini listrik menjadi gerak. Kemudian ini pemanggang roti atau oven, toaster. Ya, ini dari listrik jadi panas. Kemudian ini televisi ya. Televisi itu berarti listrik menjadi cahaya dan juga suara ya. Maka dari keempat gambar tersebut perubahan energi yang sama tadi listrik jadi panas ya, 1 dan 3. Oke, berarti alat nomor 1 dan 3 jawabannya yang B untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Makanan yang kita makan mengandung energi kimia ya. Makanan yang kita makan itu mengandung energi kimia. Ini sudah saya tuliskan untuk nomor 3 ya, energi kimia. Lanjut ke nomor 4. Hal yang harus diperhatikan ketika akan menghubungkan steker ke stop kontak adalah ya, nomor 4, tangan harus dalam keadaan kering atau tidak basah. Takutnya kalau basah nanti bisa strum ya, karena basah itu dia cenderung penghantar listrik yang baik ya, air itu ya. Oke, maka tangan kita harus dalam keadaan kering atau tidak basah. Lanjut ke nomor 5. Tuliskan 3 cara penggunaan energi listrik yang aman. Penggunaan energi listrik yang aman, lah ini nomor 5. Cara penggunaan energi listrik yang aman. Ya, yang pertama, pada saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik dengan kondisi tangan kering, itu supaya aman tadi, supaya kita tidak strum ya. Kemudian tidak menggunakan banyak steker dalam satu stop kontak ya. Jadi biasanya itu di cabang-cabang ya, satu stop kontak itu dipakai apa lah, itu juga berbahaya, bisa menimbulkan korsleting ya. Kemudian memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Jadi setelah tidak dipakai kita matikan ya, kita cabut stekernya ya. Itu cara menggunakan energi listrik yang aman dan hemat ya. Oke, kemudian di sini untuk muatan IPA sudah selesai, kita lanjut ke muatan IPS. Sumber daya alam yang digunakan pada pembuatan ikan asin adalah, nah ini berarti panas matahari ya, pembuatan ikan asin itu biasanya dijemur, maka pakai sumber daya yaitu panas matahari. Kemudian nomor 2 sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan transportasi adalah titik-titik dan titik-titik. Ini di materi sudah ada sebenarnya kalau dibaca ya. Jadi ada logam itu sebagai bahan pembuat alat transportasi, misalnya mobil, motor, itu tentulah bahan dasarnya adalah logam ya, baru dibentuk-bentuk sebagai kerangkanya. Kemudian selain ada logam, ada juga minyak bumi. Ini juga sangat mendasar sekali ya dia. Jadi sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar ya, ada premium, pertamax, pertalite, itu bahan dasarnya adalah minyak bumi. Jadi ini tetap terkait dengan transportasi. Lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 itu kapas dimanfaatkan oleh manusia untuk, kapas ini fungsinya untuk apa? Nah, kapas sebagai bahan membuat kain ya atau benang. Biasanya kapas itu dipintal akan menjadi benang. Jadi sebagai bahan untuk membuat kain atau benang. Lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 di sini tuliskan manfaat hewan-hewan berikut bagi manusia. Ini ada kambing, ada kucing, dan juga ada ayam. Oke, untuk nomor 4. Nah, pemanfaatannya seperti apa? Kambing ini dimanfaatkan dagingnya untuk bahan makanan. Kemudian ada kucing. Kucing itu dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan.
Terus yang terakhir ada ayam. Ayam itu dimanfaatkan daging dan juga telurnya itu juga sebagai bahan pangan atau bahan makanan. Lanjut kita ke muatan PPKN KD 3.2. Contoh kewajiban manusia terhadap penggunaan listrik adalah, di sini dalam bentuk pilihan ganda ya. Kewajiban manusia terhadap penggunaan listrik itu di sini jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menghemat pemakaian listrik. Jadi kita wajib menghemat dalam penggunaan listrik. Nomor 2. Contoh media cetak yang dapat digunakan untuk mengkampanyekan kewajiban hemat energi adalah untuk yang nomor 2 PKN adalah ini ya. Jadi ada koran, ada majalah, ada juga buku. Sebentar ya, untuk yang nomor 5 tadi yang IPA kelewatan ternyata. Maaf, kita kembali lagi yang IPA yang nomor 5. Belum kita baca ya, kelewatan. Tuliskan manfaat tumbuh-tumbuhan berikut bagi manusia. Kalau tadi hewan, sekarang tumbuh-tumbuhan, ini yang kelewatan. Maaf. Ya, jadi ini ada bambu, kemudian ada singkong, dan yang terakhir ada jahe ya, nomor 5. Jadi manfaat bambu itu dimanfaatkan untuk bahan kerajinan dan perabotan. Kemudian singkong itu dapat diolah menjadi keripik, bisa ya keripik singkong atau berbagai macam makanan. Biasanya bisa jadi tape, bisa jadi getuk ya. Nah, itu macam-macam. Kemudian yang ketiga adalah jahe. Jahe itu dimanfaatkan untuk diolah menjadi minuman serta obat herbal. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kelewatan, mundur ke muatan IPS ya. Kita kembali ke PKN ya. Tadi kita nomor 1 sudah, nomor 2 saya ulangi. Contoh media cetak yang dapat digunakan untuk mengampanyekan kewajiban hemat energi itu ada koran, majalah, ada juga buku ya. Di sini juga sudah coba saya tuliskan ya, koran, majalah dan juga buku, itu untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, mematikan televisi jika tidak ditonton merupakan titik-titik manusia. Nah, berarti itu kewajiban ya. Nomor 3 jawabannya adalah kewajiban. Sekarang kita ke nomor 4. Bagaimana cara memanfaatkan penggunaan energi listrik dengan bijak? Bagaimana cara pemanfaatan energi listrik dengan bijak? Di sini sudah saya tuliskan beberapa. Yang pertama, menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, mematikan lampu saat siang hari. Dan yang ketiga, mematikan peralatan listrik setelah tidak digunakan. Lanjut kita ke soal nomor 5. Tuliskan hal-hal yang kamu lakukan saat mengkampanyekan poster hidup hemat energi di sekolah. Untuk yang nomor 5 ini juga sudah saya tuliskan ya. Hal yang dilakukan saat mengampanyekan poster hidup hemat energi di sekolah. Yang pertama, kita menjelaskan apa itu hidup hemat energi. Kemudian yang kedua, kita menjelaskan keuntungan yang didapat dengan hidup hemat energi. Dan yang ketiga, dapat kita jelaskan bagaimana cara hidup hemat energi. Ya, itu untuk muatan pelajaran yang kita bahas yaitu PKN ya. Kemudian kita lanjut untuk muatan pelajaran yang terakhir yaitu SBDP ya. Jadi untuk matematika memang tidak kita bahas karena matematika itu sebenarnya sudah terpisah ya muatan pelajarannya untuk kelas 4, 5 dan juga 6. Kecuali kalau kelas 1, 2, 3 itu masih jadi satu, tapi kalau kelas 4, 5, 6 itu sudah terpisah. Jadi ini bukunya seharusnya sudah terpisah karena bukunya sudah dipisah ya. Oke, kita langsung ke muatan pelajaran SBDP ya. Nomor 1, not angka dalam lagu ditulis dengan lambang ya, not angka berarti ditulis dengan lambang angka ya. Nomor 1 jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 2, partitur tersebut menunjukkan jika lagu yang dinyanyikan harus, lah ini Desaku Yang Kucinta. Kita lihat ya, not angkanya ini sedang semua ya. Desaku yang kucinta, lah itu juga sedang ya. Jadi untuk nomor 2 berarti dinyanyikan harus sedang, jawabannya adalah yang B. Nomor 3 itu ada re, ada sol, ada fa dan juga do. Ketukan nada dari not-not angka di atas adalah
Oke, kita lihat di sini ada re, ada 4 ketuk ya, 1 2 3 4, sol 1 2 3 4, fa 1 2 3 4, do 1 2 3 4. Jadi satu birama ini ada 4 ketukan. Jadi ketukan nada dari not angka di atas adalah 4 ketukan. Untuk yang nomor 3 jawabannya adalah 4 ketukan ya. Ini sudah saya tuliskan 4 ketuk atau 4 ketukan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini pertanyaannya adalah arti dari birama 3/4. Tuliskan contohnya. Oke, sini saya jelaskan sedikit ya untuk arti dari birama 3/4 ya. Arti dari birama 3/4 itu adalah bahwa setiap birama terdiri atas 3 ketukan. Kalau yang nomor 3 tadi kan 4 ketukan. Nah, kalau yang nomor 4 ini karena 3/4 berarti setiap birama itu ada 3 ketukan. Jadi dalam setiap ruas, ini contohnya ini satu ruas. Nah, ini dalam setiap ruas atau dalam setiap birama itu 3 ketukan ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, jadi dalam setiap ruas terdapat 3 buah not dengan nilainya adalah 1/4 ya. Oke. Jadi ini 1/4, 1/4, 1/4 jadinya 3/4. Lah ini setiap ruas nilainya adalah 3 ketukan. Tuh 2 3, tuh 2 3 ya, ada 3 ketukan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Tuliskan not angka dari not balok berikut. Nah, not angka dari not balok berikut. Jadi kalau not balok itu dimulai dari do itu di garis bantu pertama ya. Do garis bantu pertama, kemudian re di spasi atau antara garis pertama dengan garis bantu pertama itu re. Nah, kalau ini berarti kita lihat untuk yang soal nomor 5 ini berarti di sini adalah fa. Jadi ini mi, ini fa, kemudian ini adalah mi ya, kemudian ini ke bawah lagi re. Nah, ini berarti do di garis batu pertama ya. Jadi do re mi fa. Lah fa itu di garis kedua ya. Oke, seperti itu. Oke, jawabannya untuk nomor 5 adalah fa, mi, re sama do ya. Ini ada dalam setiap birama ini ada 2 ketukan ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 6 untuk SPDP. Ya, untuk SPDP soal terakhir nomor 6. Nah, tuliskan nada-nada berikut dengan not 1/8. Not 1/8 itu seperti ini ya. Jadi bulat terisi kasih tiang tambah bendera, ini nilainya adalah 1/8 karena diminta 1/8. Kemudian soalnya tadi adalah sol fa mi. Nah, ini sudah saya kerjakan sekalian ya. Jadi nada-nada berikut dengan not 8 notnya seperti ini. Sol itu di sini, kemudian fa letaknya di sini ya, di antara garis pertama dan kedua. Kemudian mi itu di garis pertama, sol fa mi. Kemudian re, do. Re itu berarti di bawah garis pertama, do garis bantu pertama, do garis bantu pertama. Oke, demikian tadi penjelasan untuk soal dari tema 2, subtema 2 penilaian harian ya, penilaian harian yang kedua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.